dibutuhkan 100 orang. Tapi kita dari OAP itu yang mendaftar kurang. Saya baca tadi malam, mudah-mudahan ini betul, bahwa hari ini Bupati akan mengumumkan hasil formasi CPNS tahun 2018. Itu diumumkan secara virtual kalau tidak salah. Ini saya juga telepon orang BKD tadi, mungkin lagi rapat kan. Saya ingin memastikan hal itu. Karena ya ini yang jadi kelemahan di DPRD. Kita hanya selaku corong. Ya. Boleh saya katakan dia corong, tapi ya kita juga harus desak memang. Jujur saya juga sedih. Tapi saya lebih tertarik kira-kira apa sih yang menjadi kendala selama ini. Sampai kok itu tidak pernah terwujud. Sehingga saya tertarik, itu kendalanya dari mana lalu kita pecahkan sama-sama. Nah, ini dari pikiran saya aja, karena ya jujur saya juga tidak terlalu dalam ini birokrasi, terutama masalah bagaimana metodologi penerimaan CPNS. Saya khawatir seperti yang saya sampaikan tadi jangan sampai katakanlah di formasi misalnya guru dibutuhkan 100 orang. Tapi kita dari OAP itu yang mendaftar kurang. Nah, sebetulnya banyak, tapi mungkin caranya kan? Caranya mengolah sistem itu sampai bisa terdaftar. Itu satu. Begitupun di jurusan yang lain. Sehingga kalau persoalan yang seperti ini terjadi, maka kita harus cari langkah yang konkret. Kita harus cari langkah yang konkret. Kalau begitu, ya harus ada yang menggerakkan ini supaya begitu ada formasi, segera kita sosialisasikan, termasuk caranya. Ini cara berpikir saya ya. Cara berpikir saya. Kalau itu yang jadi kendala, kan kadang ini misalnya, ya seperti sekarang ini saya mau ikut di perguruan tinggi apa namanya sekarang itu tes. Kalau dulu itu SIPENMARU, PTN dulu. Sekarang apa namanya sekarang? SMPTN. Tapi caranya mendaftar bagaimana? Kan begitu. Nah, sistem online ini memang mudah, tapi tidak berarti juga itu menggampangkan dan tidak mudah juga itu. Terutama kita di Mimika ini kan tidak semua tinggal di dalam kota. Bagaimana di daerah-daerah yang tidak ada jaringan? Nah, sekarang pemerintah sudah fokus juga supaya di semua distrik ini ada jaringan. Ada jaringan. Saya juga khawatir ada kendala di situ. Ada kendala di situ. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya 100 yang dibutuhkan, terus berarti di datanya kita orang Papua harus 80. Tapi yang mendaftar cuma 30, bagaimana caranya? Nah, makanya saya bilang, saya jujur, saya sangat tertarik dengan ini. Saya sangat tertarik dengan forum ini. Supaya membuat satu program untuk merumuskan itu. Bagaimana kita memberdayakan adik-adik kita ke depan. Ya caranya memang harus dituntun sampai pintu gerbang. Saya tawarkan itu supaya buat rumusan program itu. Ini kan sudah ada informasi. Sekarang bulan Juli. Ini contoh. Bulan Oktober ada formasi PNS. Ini kita sudah harus susun program. Kalau perlu bantu mendaftarkan diri. Salah satu yang jadi kendala itu adalah soal menurut saya minat untuk mendaftar. Kadang-kadang kita sudah pesimis. Percuma juga saya mendaftar. Nanti toh juga tidak lulus. Ada contoh yang paling konkret, STPD ini. Iya kan? Sebetulnya kan kesempatan sekali. Tapi katanya itu bukan tidak ada minat. Minat besar, tapi yang mengantar ke sana itu siapa? Ada yang bimbing. Bisa nggak kita sama-sama cari solusi di situ? Ya? Karena menurut saya kemungkinan ini satu kendala.
Begitupun kalau kau ikut TPNS, kalau perlu materinya ada yang tuntun. Ini kita punya kok. Gubernur aja itu menghadap presiden langsung. Supaya ada kekhususan bagi Papua. Tapi kadang kita di bawah ini yang tidak bisa mengolah. Nah, kira-kira mengolahnya ini bagaimana? Itu yang saya butuh solusi. Daripada kita terus menyalahkan ini, padahal ada sebetulnya jalur yang pas. Kalau ini ada Pak, saya yakin ke depan. Jangan ke 80, bisa lebih. Tapi kalau tidak ada satu langkah yang kita tempuh, bukannya 80, jangan ke 80, 30, 20 saja susah. Saya sekarang itu kalau saya misalnya disuruh mendaftar online Pak, saya sudah bingung Pak. Daftar online bagaimana caranya lagi? Kan begitu. Nah ini adik-adik kita yang berminat ke depan. Kalau perlu ini sinergi dengan pemerintah. Saya yakin ini bapak-bapak ini intelektual, yakin sekali. Bisa nggak kita bikin? Bahkan forum ini dikhususkan untuk mengkaji. Adik-adik besok tanggal sekian ada penerimaan PNS. Kita kumpul dulu, kalau perlu saya baca bimbel. Bimbel belajar. Itu kan terapan langsung. Ya, ini pendapat dari saya. Ya, silakan. Supaya kita menarik ya. Ini kita bebas ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dewan yang terhormat. Saya kutip dari pembicaranya Bapak mengenai kurangnya peminat daripada ataupun peserta yang ikut tes. Saya mengambil dari pengalaman saya pribadi teman-teman saya, istri saya kan di pesisir pantai. Kebetulan anak-anak di pesisir pantai mereka tidak mengetahui cara masuk di online. Puji syukur saya sendiri juga bisa menguasai sedikit. Saya bantu hampir ada sekitar 15 orang anak-anak pantai, khususnya Kamoro. Mereka bisa masuk di verifikasi pemberkasan. Mereka lulus terus mengikuti tes. Itu yang satu kendala pun juga terjadi pada teman-teman kita yang lain. Karena pada saat tes itu belum ada edukasi untuk mereka bahwa tes ini nanti bentuknya bagaimana. Pada saat masuk juga saya masuk di ruangan juga saya ikut tes. Sempat juga ada yang dari sebelah bilang, aduh nanti bagaimana kita isi nih. Saya juga mau jelaskan sedangkan kita saja semua sudah dibatasi dengan komunikasi maupun apa. Jadi saya bilang berdoa saja sama Tuhan. Jadi hal itu yang jadi kendala untuk teman-teman kami. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa mungkin diminta 80 tetapi hanya 20 saja yang ada yang bisa mengikuti tes. Seperti begitu Pak. Mungkin dalam pengisian susah karena tidak tahu mungkin mengisinya atau ada yang tulisannya di mana bagian mana, itu mereka tidak tahu sama sekali. Jadi kendala, itu kendalanya. Dan mungkin kami forum ini siap saja untuk membantu bila mana yang Bapak Dewan anjurkan untuk membantu atau membina ke depan kami siap ya, karena ini menyangkut juga masa depan untuk adik-adik kami di bawah lagi. Jadi yang kami dari forum ini kembalikan lagi memohon kepada Pak Ketua untuk mungkin bisa mengawal jalannya kita punya CPNS 2018 yang diadakan 2019 ini sampai sejauh mana gitu. Itu ya kita kembalikan seperti hal itu. Baik, mungkin kita